Ya ampun, gemes banget. Cute nggak sih warna pinknya? Hasil kameranya, beuh, juga bagus. Ini beberapa sampel foto yang gue dapetin dari smartphone semungil ini. Kece ya? Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Masih ingetkah sama X200 Pro Mini? Kemarin tuh kalian nungguin kan, tapi sayangnya tuh nggak masuk Indonesia. Gue sempet beli juga tuh ya versi globalnya dan emang senyaman itu ya dalam penggunaannya. Nah, kabar baiknya Vivo tuh denger nih ya komentar dan juga minat temen-temen bahwa masuk Pro Mini dong. Dan akhirnya Vivo X300 kali ini hadir dengan desain yang mini tapi hampir semua sektornya tuh maxi. Gimana cerita lanjutannya? Yaudah yuk tonton aja videonya sampai akhir. Vivo X300 kini hadir dengan unibody 3D glass design. Secara desainnya tuh sleek ya, nyaman di genggaman. Punya 3 pilihan warna yang fun, ada warna biru, ada warna pink, dan juga warna hitam. Casingnya pun nanti bakal mengikuti tuh ya warnanya. Jadi bukan yang transparan lagi. Jujur ini warna pinknya kayak seakan malu-malu gitu ya. Nggak sekali lihat langsung pink, enggak. Tapi kayak berasa kayak cenderung putih. Kadang kalau berbagai angle tuh ada kayak glowing-glowingnya gitu. Ini menarik banget. Apalagi finishingnya tuh dibuat kayak matte gitu. Jadi bebas sidik jari tuh ya. Ya kenanya tuh cute gitu ya smartphone-nya. Walau begitu untuk durability-nya oke, alias udah IP68 dan IP69 yang udah tahan air. Dari tadi kita ngomongin smartphone-nya mungil gitu ya. Compact, kecil, mini. Emang ukurannya tuh berapa sih? Jadi si Vivo X300 ini tuh ukuran layarnya cuma di 6,3 inch aja. Kebayangkah betapa tipisnya? Ini yakinlah di tangan ciwi-ciwi tuh kayak sangat-sangat menyatu di genggaman. Di handle tuh enak banget teman-teman dengan satu tangan kayak gini. Dan coba perhatiin deh, UI-nya tuh lebih smooth, fresh dengan Origin OS. Nanti tak ceritain lah, sekarang kita bahas dulu dari sisi kameranya. Vivo X300 ini hadir dengan 200 megapiksel Zeiss main kamera, ditemani dengan telefoto dan ultra wide nih ya pastinya. Kalau untuk kamera depannya juga cetar banget ya, dikasih 50 megapiksel Zeiss wide angle front kamera. Hasil kameranya nggak kalah ngeri kayak seri varian Pro. Ini kita lihat dulu deh menu yang di bawahnya ya teman-teman. Dari mulai adanya snapshot, ada juga landscape dan juga night ya. Ada beberapa opsi sebenarnya yang nggak sesuaiin aja sama kebutuhannya. Dan jangan lupa aktifin 200 megapiksel buat hasilin foto lebih detail. Adanya tuh di bagian atas sini ya. Lanjut mode potretnya, sekarang tuh ada personalized style yang lebih bervariasi, sesuaiin aja sama mood kalian. Dan suka deh ada AI visual. Ini kayak sentuhan AI gitu loh teman-teman. Sekarang tuh dibuat beberapa kategori gitu, nggak cuma musim aja. Ini seru banget, misal kayak langit tuh lagi tak indah, ini bisa kita sulap dan seketika jadi lebih menarik. Terus di mode fotonya tuh lengkap, mau yang 0,6 kali, ada 3 kali tele, hingga bisa 100 kali digital zoom. Untuk pengaturan resolusi besar 200 megapiksel, makro hingga live foto ada pada bagian atas ini ya teman-teman. Overall ini kalau kita perhatiin, Doi itu punya settingan kamera yang ngeri ya untuk ukuran smartphone semungil ini. Termasuk rekaman videonya itu up to 4K 120 fps dan ada juga nih 4K stage all-in-one recording yang mana tuh bisa dual view gitu teman-teman dengan resolusi 4K. Ini juga kayak leluasa sekali ya mau atur lensa yang mana. Plus ada juga opsi mau save kedua videonya dalam satu video atau terpisah. Sebelum kita lihat hasil videonya, kita tengok dulu untuk bagian hasil kameranya. Ini jujur ya sukanya X series tuh kayak instan banget hasilin foto dengan cepat-cepat langsung bagus. Buat teman-teman yang nggak jago atur settingan Ina Inu gitu ya, bakal kebantu banget sih dengan skill seadanya bisa hasilin foto kayak gini. Ajaib banget, kayak langsung celing gitu ya. Dengan 200 megapiksel Zeiss main kameranya juga mudah banget untuk crop foto sesuai dengan keinginan. Ini by the way secara otomatis ya, tinggal edit, pilih yang AI retouch dan pilih AI storyboard. Selain itu biasanya gue juga manfaatin Zeiss APO telefoto kamera yang mana telefotonya tuh ada di 3 kali ya teman-teman. Ini favorit banget sih. Sebenarnya ada juga tuh opsi zoom hingga 100 kali gitu yang memang akan terasa dibantu AI sebenarnya kalau udah kayak terlalu maksimal ngezoomnya. Dan kalau objek itu kayak bangunan terbilangnya jadi lebih oke. Untuk foto potretnya kita juga bisa manfaatin multifocal XD portrait. Ada beberapa opsi bukaannya, tingkat bokeh pun tinggal atur aja. Gue pribadi biasanya di F3 gitu ya, dan hasil blurnya termasuk yang creamy dan tetap rapi. Kemarin tuh sempat foto manfaatin juga mode stage untuk foto saat live musik gitu, dan hasilnya tuh aman loh ya. Mudah banget lah buat dapetin foto yang kayak gini. Apalagi varian Pro-nya ya, lebih jernih nih pastinya. Buat hasil foto malamnya juga teman-teman bisa lihat aja, termasuk yang juara ya. Padahal ini kayak mode yang auto aja loh, belum yang night mode. Overall foto-foto pakai Vivo X300 gue happy. Lalu gimana perekaman videonya? Yuk langsung aja kita lihat. Hai,
contoh perekaman kamera depannya Vivo X300. Ini genggamnya enak sekali karena mungil gitu ya, 6,3 inch. Bahkan gue berasa kayak nostalgia gitu pegang si X200 Pro. Senyaman itu digenggamnya, sekompak itu ya. Tau lah teman-teman, gue tuh sukanya smartphone yang ngebut, powerful tapi compact. Nah, ini contoh perekaman kamera depan kayak gini. Gue tuh agak kaget gitu ya pada saat foto itu, kayak pemrosesannya sih gila. Kayak si warna hijau daun, warna biru langitnya tuh kayak dibuat lebih menarik gitu. Suka sih. Oke, ini coba pindah ke kamera lensa, bukan 2 kali digital maksudnya. 1 kali juga 0,6. 1 3. Oke, 10. Wow, masih terlihat detail. Pindah lagi ke 1, bakal kayak gini. Nah, so gimana menurut kalian? Ini kayak bisa pindah-pindah langsung tanpa harus stop videonya. Bagus banget lightingnya. Dari cahaya sinar matahari langsung nih ya. Nah, so gimana menurut kalian? Udah oke apa enggak untuk kebutuhan bikin konten? Nanti teman-teman bisa komentar deh gimana menurutnya setelah di-upload juga di sosial media, di YouTube bakal kayak gimana. Hai, ini kita bisa rekam juga ke duanya, kamera depan, kamera belakang. Ini resolusinya 4K, jadi enak banget. Bisa lihat, perhatiin detailnya, warna pemandangan langitnya gitu ya. Anak siapa tuh? Cuma sambil jalan lagi, kalau bakal kayak gini, hijau-hijau deh tuh. Bisa juga dijadikan kayak pas nonton konser gitu ya, kita merekam mengabadikan momen dengan secara sekaligus, bisa dong. Gimana? Oke, ini contoh perekaman video di malam hari bakal kayak gini, 4K 60 fps. Mau lihat ada flare apa enggak. Kalau terlalu ini ada sedikit, tapi so far ini gue suka banget karena terasa jernih. Berasa banget kayak AI-nya tuh main di sini, kayak diangkat gitu ya, warna langit sampai kelihatan loh, padahal udah mulai malam nih. Oke, lanjut bagian spesifikasi yang di bawahnya. Kecil-kecil kayak gini tuh cabai rawit ya guys. Doi itu menggunakan Dimensity 9500 yang gue pegang ini dengan RAM 16GB dan juga ROM-nya tuh 512GB. Gacor banget ya body semini ini, tapi storage-nya tuh maxi. Cuma ya gitu, harganya tuh gue berasa kayak cukup mepet sama varian Pro-nya. Nah, yang fresh sekarang tuh tampilannya dengan Origin OS. Suka banget UI-nya, kayak lebih satset dan lebih gemes. Contohnya ada fitur flip cut lock screen, gemes banget kan, bisa berubah-ubah gitu. Nah, kira-kira versi kalian mau tampilin gambar apa nih? Tulis aja di kolom komentar. Yang baru juga ada Origin Island yang dinamis sekali gitu ya saat play musik atau pada saat kayak kita mau cara cepat upload gitu ya ke aplikasi tertentu, itu ya bisa banget dengan satset, gemes ya tampilannya. Terus happy-nya tuh sekarang kayak lebih mudah banget buat pindahin file dari smartphone ini gitu ya ke MacBook ataupun ke iMac gue pribadi gitu ya. Tinggal download dan install aja Vivo Office Kit, ya setelahnya tuh ya udah connect kayak biasa aja. Di sini kita tuh bisa kayak mirroring hingga transfer file gitu ya. Cukup dengan cara drag and drop aja. Dan kecepatannya terbilangnya lumayan cepet loh ya, udah kayak pakai AirDrop. Vivo X300 ini punya baterai yang lumayan gede ya untuk ukuran smartphone secompact ini, yaitu di 6040 mAh Blue Volt baterai. Ini ya penggunaan gue tuh termasuk yang intens ya, dalam artian kayak tag video, terus kayak edit, kayak upload juga di sosmed gitu ya. Termasuk ya bisa banget bertahan seharian. Kalau untuk ngecasnya tuh di 90 watt flash charge dan juga support dengan wireless flash charge. Oke, itu tadi cerita gue sama si mini Vivo X300. Gue apresiasi banget buat Vivo yang akhirnya beneran bawa flagship compactnya ke Indonesia. Ini kayak bener-bener menjawab yang apa teman-teman pengenin, yang apa teman-teman komentarin gitu. Sok atau udah datengin nih ke Indonesia nih. Jadi ya karenanya tuh Vivo X300 ini sebenarnya kayak smartphone compact yang punya kamera fun di berbagai kondisi. Fiturnya tuh kayak lebih asik dan performanya tuh tetap smooth. Nah, itu tadi pendapat gue tentang Vivo X300 versi mini ini. Kalau kalian sendiri ada pendapat lain, tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.